Di awal kisah tampak seorang wanita bernama Bibi Katya yang duduk dalam keadaan pusing, lalu seorang wanita tua datang untuk menolongnya. Sementara kita melihat seorang pria muda Danica dan ibunya Galina mengamati ayahnya Pavel dari jendela sedang berbicara dengan seseorang tentang masalah pengembangan hutan. Setelah sarapan pagi, Danica pergi untuk ke sekolah. Ayahnya memberi tumpangan, namun Danica menolak untuk ikut. Danica kemudian mendekati sebuah rumah yang ia amati seorang wanita di sana. Ternyata itu adalah Bibi Katya. Lalu Pavel terlihat di kantor distrik, namun sebelum masuk, ia melihat seorang pria keluar dan ternyata itu adalah seorang pengembang yang menginginkan tanah pertanian milik Pavel. Pavel berbicara dengan kepala distrik yang menegaskan agar tidak membantu pengembang untuk mengambil tanah pertaniannya. Namun kepala distrik mengungkapkan bahwa ia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Berharap Pavel memahami kondisi tersebut. Meskipun demikian, Pavel tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak menjual tanah miliknya. Sementara kita melihat Katya dan suaminya yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan keluarga mereka, tapi diam-diam Danica mengamati mereka dari sekitar halaman. Begitu pula saat pulang sekolah, Danica menemukan Katya yang masih sibuk mengurus suaminya yang menghabiskan waktu dengan kebiasaan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Danica menemukan ayahnya Pavel diam-diam memasuki rumah Katya dan tidak lama mereka saling kejar keluar dari rumah Katya. Hal ini membuat Danica mencurigai bahwa ada hubungan rahasia ayahnya dan Katya. Namun Danica tampak tersenyum memandang itu karena dia berpikir bahwa ini merupakan peluang baginya untuk mendekati dirinya dengan Katya. Bahkan di rumah saat ayah dan ibunya berbicara, dia seakan-akan melupakan rahasia ayahnya dan tak memberitahu ibunya. Keesokan harinya saat melewati halaman rumah Katya yang sedang mengejar hewan ayamnya, lalu meminta Danica menolongnya. Danica segera membantu Katya menangkap ayam tersebut. Setelah pulang sekolah, Danica mendatangi rumah seorang janda yang memiliki banyak pria di desa itu. Danica tampak ingin belajar dari wanita ini untuk mengenal Katya. Malam itu tampak Pavel memberi tumpangan pada Katya. Lalu dalam perjalanan, Pavel mengungkapkan perasaannya ingin menikah dengan Katya. Namun Katya menolak keinginannya dan menegaskan bahwa ia bukan wanita yang suka mengganggu kehidupan keluarga orang lain. Keesokan harinya, Danica memberanikan diri untuk datang dan membantu Katya yang sedang menanam di kebunnya. Lalu Katya menyuruh Danica mengambil air minum di dalam rumah yang tampak melihat suami Katya, Mikola, sedang tertidur di tempat tidur. Tapi ketika Danica keluar dari dapur, ia terkejut melihat Mikola mengamatinya. Ia keluar dan memberi minuman untuk Katya dan keduanya saling berbagi minuman dengan tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Danica mendatangi Katya di rumahnya yang saat itu sedang mandi. Katya kemudian menyarankan Danica untuk mandi agar membersihkan tubuhnya. Kedekatan Danica dan Katya makin hari makin dekat. Terlihat Danica mendatangi Katya ke rumahnya yang tanpa ragu dan membantunya. Beberapa hari kemudian, ibunya Danica, Galina, yang mencurigai Danica akhir-akhir ini pulang telat, ia mengikuti Danica dan menemukannya mendatangi rumah Katya. Seakan-akan Galina tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu saat berjalan pulang, ia kembali untuk memastikan bahwa Danica benar-benar memiliki hubungan dengan Katya. Namun tidak lama, Galina menemukan Mikola pulang. Galina mencoba membantu Mikola yang dalam keadaan pusing akibat kebanyakan minum sirup. Galina bermaksud agar mengalihkan perhatian Mikola. Namun Mikola menolak untuk mendapatkan bantuan, lalu terjatuh di halaman rumah karena terlalu pusing. Beberapa hari kemudian, Pavel mendatangi Katya dan menegaskan untuk menjauhi Danica. Katya malah bertanya apakah Pavel berduka atas hal itu. Hal ini seakan-akan seolah-olah seperti menuding Pavel memiliki persaingan dengan putranya. Lalu kita melihat pengembang perusahaan mendatangi dan memarahi kepala distrik, hingga kepala distrik menjadi sangat kecewa dan memukul papan nama kantornya. Di tempat lain, Katya menemui Danica meminta mengakhiri hubungan mereka. Meskipun Katya tidak bisa membohongi perasaannya, tapi ia merasa ini merupakan solusi agar tidak menjadi masalah besar. Malam itu Danica memberanikan diri mendatangi rumah Katya. Lalu saat Katya melihat Danica, ia memeluknya dengan sangat erat. Beberapa hari kemudian, Danica yang duduk di sekitar kali, ia didatangi oleh seorang gadis Sveta yang sangat menyukainya. Ketika gadis ini ingin memberi Danica sebuah romansa, Danica menolak dan pergi. Kecewa, Sveta pergi menemui pria lain. Sementara Pavel mendatangi Katya yang memaksa untuk romansanya. Ketika Katya tidak bisa lagi untuk melawan keinginan Pavel,
ia akhirnya menerima semua itu. Tidak lama Danica pergi ke rumah Katya yang menemukannya sedang menangis. Ketika Danica menawarkan Katya agar mereka segera menikah, Katya memarahi dan mengusirnya. Namun Danica menyadari bahwa ayahnya baru saja pergi karena melupakan topinya di rumah Katya. Danica dengan marah pergi menemui ayahnya dan mereka berdua bertengkar, tapi segera dileraikan oleh Galina. Tidak lama muncul temannya Pavel memberitahu bahwa gudang mebelnya terbakar. Pavel segera ke sana, namun bangunan itu tidak bisa diselamatkan lagi karena api telah membakar hangus seluruh bangunan kayu itu. Keesokan harinya Danica menemukan Mikola yang hanyut di kali. Ia segera menolongnya dan membawanya ke rumah saat Katya berada di sana. Mereka akhirnya memiliki romansa. Namun tidak lama Mikola menemukan mereka. Mikola yang sangat marah ingin menghabisi Katya, tapi Danica segera menghabisi Mikola yang menyerangnya dari belakang. Katya segera menyuruh Danica untuk pergi dan berpesan agar ia tidak beritahu siapapun. Lalu Katya menghilangkan sidik jari Danica dan menggantikan sidik jarinya. Tidak lama polisi tiba dan membawa jasad Mikola dan sekaligus menangkap Katya. Danica yang melihat dari jauh dengan sangat kecewa dan menangisi dirinya. Suatu waktu, kesedihan Danica makin sedih, membuatnya tidak bisa hidup tanpa Katya. Danica mendatangi ibunya memberitahu bahwa ia adalah pelaku yang menghabisi Mikola. Ibunya sangat terkejut dan ia tahu juga bahwa Danica memiliki hubungan dengan Katya. Namun Galina meminta Danica untuk tidak boleh memberitahu siapapun dan membiarkan Katya menjalani hukuman. Berharap Danica memahami perasaan ibunya agar tidak membuatnya bersedih. Danica akhirnya menyetujui permintaan ibunya dan pergi dengan alasan ke sekolah. Galina yang di rumah seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Danica. Ia pergi memeriksa Danica ke sekolah namun tidak menemukannya. Ketika teman-temannya memberitahu bahwa Danica pergi ke kota menggunakan sebuah bis, ternyata Danica pergi ke kantor polisi dan mengaku sebagai pelaku yang telah menghabisi Mikola. Galina menyadari hal itu, ia segera pergi dengan Pavel untuk mencari Danica di kota. Sementara Danica sedang membuat pernyataan pada penyidik polisi, namun polisi itu menolak pernyataannya dan meminta Danica agar segera pergi. Bahkan Danica ditolak permintaannya untuk meminta melihat Katya. Danica kemudian menyempatkan waktunya untuk melihat Sveta di rumah sakit, yang akibat dia diperlakukan dengan kasar oleh beberapa pria. Lalu Danica pergi ke rumah pria yang melakukan kejahatan itu pada Sveta dan menghajarnya hingga tewas. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.